Halo, ketemu lagi dengan terapis autisme. Eee, Hari ini tanggal 11 November 2022. Sepanjang perjalanan saya mengajar, artinya saya sudah 20 tahun lebih, eee, sampai detik ini saya masih mencari cara apa, pendekatan apa, eee, yang akan membuat anak menjadi lebih baik setiap saatnya, gitu. Sampai saya melakukan, beberapa percobaan gitu ya, bukan percobaan dalam bentuk eksperimen bukan, tapi mencoba diri saya, dalam posisi sebagai orang tua ABK. Karena selama saya mengajar hanya paling 3 jam, 4 jam dengan anak yang sama, tidak pernah bersama dengan anak yang sama dalam 24 jam. Akhirnya saya melakukan 3 kali, eee, percobaan, tinggal bersama dengan anak tersebut, dengan 3 anak yang berbeda di 2 negara. Jadi, yang percobaan pertama dengan anak, 2 tahun, kemudian percobaan kedua dengan anak 8 tahun, semuanya ada di Indonesia, dan saya coba kalau di luar negeri itu seperti apa, apakah sama atau tidak, gitu. Dengan anak usia 9 tahun. Dari semua yang saya lakukan tersebut ya, sepanjang karir saya mencari tahu apa sih sebenarnya dan bagaimana sih sebenarnya. Berdasarkan pengalaman yang saya dapatkan sampai detik ini, masih tetap sama ternyata, yaitu jadwal. Di mana jadwal ini akan sangat membantu anak memprediksi apa yang akan terjadi. Jadwal ini akan sangat membantu orang tua memanajemenkan waktu yang mereka miliki, eee, pikiran yang mereka miliki, perasaan yang mereka miliki, supaya semua terorganisir. Karena ketika kita memiliki anak berkebutuhan khusus, artinya semua harapan, mungkin cita-cita, mungkin, eee, prediksi kita jauh berbeda daripada yang kita hadapi saat ini, gitu. Jadi, semua harus serba diatur lebih dahulu, supaya kita bisa mengatur anak ini, gitu. Jadwal yang mereka miliki akan membantu mereka meregulasi diri mereka, "Oh, saya mau ngerjakan ini. Oh, ini yang akan terjadi," gitu. Sehingga kita bisa meminimalisir kemungkinan, eee quote and quote kecelakaan gitu ya, tantrum atau meltdown atau anaknya ketawa, escaping dengan caranya mereka sendiri. Kemudian, dengan adanya jadwal ini, maka akan terbentuk satu rutinitas. Ketika terbentuk satu rutinitas, akan terbentuk satu perilaku yang menetap, gitu. Ini sudah terbukti secara ilmiah gitu ya, perilaku manusia itu bisa dirubah. Ada yang bilang 40 hari, ada yang bilang 2 minggu gitu ya, itu berdasarkan penelitiannya mereka masing-masing. Artinya perilaku itu bisa dirubah gitu. Tidak melihat apakah anak ini berkebutuhan khusus atau tidak, tidak melihat dari usia. Kalau kita melakukannya secara rutin, maka akan terjadi pembentukan perilaku yang baru. Kemudian semua orang itu senang mendapatkan, otoritas. Otoritas itu artinya dia punya otonomi terhadap dirinya sendiri. Ada banyak ya, orang tua yang atau terapis yang sudah belajar mengenai tentang, anak berkebutuhan khusus, penanganannya dan lain sebagainya, quote and quote, eee, abusing gitu atau menyalahgunakan terlalu berlebihan atau mengandalkan terlalu berlebihan terhadap reinforcement yang akhirnya
anaknya tidak memiliki otonomi atau otoritas terhadap dirinya sendiri. Dia tidak bisa memilih terhadap pelajaran apa yang harus dia kerjakan, terhadap, eee, reward apa yang dia inginkan gitu ya, otonominya nggak ada. Nah ini harusnya kita kembalikan, supaya mereka tidak seperti didikte. Perhatikan saja anak-anak yang terlalu banyak perintah, terlalu banyak aturan, mereka akan lebih banyak membangkang. Atau mereka nurut tapi dengan caranya sendiri, mereka jadi sulit belajar juga gitu. Kemudian kalau kita memasukkan rutinitas, pastikan di dalamnya itu ada aktivitas fisik. Karena dengan aktivitas fisik ini kita membangun kesadaran di awal. Aktivitas fisik ini bisa dilakukan subuh ya, setelah sholat subuh atau sebelum belajar. Dilakukan setiap kali. Kalau ini dilakukan setiap kali, mungkin dengan gerakan yang sederhana atau gerakan senam yang penuh tapi dipotong-potong, itu apa saja boleh gitu, yang penting dilakukan setiap hari dan ada. Karena, kita udah tahu segitiga perkembangan dalam pendidikan, itu di bawahnya itu semuanya adalah motorik. Jadi kalau kita tidak membenahi hal itu dari awal, akan sulit kita mengembangkan kemampuan kognitifnya di depan. Jadi kalau kita bangun nih di awal, entah senam, entah yoga, entah olahraga yang apa ya lah gitu, brain gym gitu ya, itu boleh apa saja, kemudian kita berikan juga di antara belajarnya. Karena nggak ada namanya orang dewasa sekalipun belajar 2 jam nonstop di meja, nggak ada. Badannya akan jadi kaku, badannya akan sakit-sakit, gitu. Kita bisa, eee, bangun kemampuan dia belajar di meja itu bertahap. Awal-awal kita bisa bikin per 10 menit, 15 menit, diselingin dengan gerakan-gerakan, supaya ini juga membangun, nge-recharge, membuat badannya jadi lebih awake, lebih bangun lagi, akhirnya dia bisa lebih fokus. Bukannya kita menarik fokusnya dengan meminta gitu ya. Jadi, eee, ini yang harus kita kembangkan. Satu lagi adalah bersenang-senang dengan anaknya. Jadi jangan terapis itu juga datang atau orang tua itu datang dan melihat anak itu sebagai, tanggung jawab yang, eee, seperti kerja gitu ya. Karena kalau kita datang terutama dengan anak berkebutuhan khusus yang autistik atau ADHD gitu ya atau Asperger, mereka kan sudah, punya kesulitan dalam interaksi sosial. Kalau kita datang dengan, eee, mindset bahwa anak ini, mmm, dia harus, belajar yang kaku dan lain sebagainya, maka interaksi sosialnya juga jadi nggak kebantu sama sekali, gitu. Dalam mengajar, selama pencarian saya ini yang saya temukan juga satu kuncinya ya, dari semua yang tadi saya omongin, eee, passion si gurunya. Karena ketika dia datang dengan passion-nya, maka kreativitasnya akan muncul, maka usahanya akan muncul, maka empatinya akan muncul, karena itu yang dibutuhkan anak-anak ini. Keb Mereka butuh orang yang bisa memberikan, mempresentasikan pelajaran program kurikulum itu dalam hal yang menyenangkan, sehingga memotivasi mereka untuk melakukannya. Kemudian orang yang akan melihat mereka sebagai, anak yang bukan nggak mau ngerjain, bukan yang bandel, tapi memang kesulitan dalam melakukannya, yang memiliki empati, itu. Mungkin saya akan berhenti mencari ya, karena setelah saya mencari ke mana-mana, ternyata kesimpulannya itu sih, bahwa anak-anak ini butuh sesuatu yang rutin, butuh sesuatu yang terprediksi, ada jadwal gitu ya.
kemudian ada pilihan, kemudian kreativitas, kemudian bersenang-senang, kemudian fisik yang baik. Jadi tidak ada selain itu. Untuk orang tua mungkin yang agak sulit ya, setelah saya merasakan dengan anak ini 8 jam, hanya 8 jam dibandingkan orang tua yang 24 jam, maka manajemen waktunya yang penting sekali sih. Karena kalau tidak memiliki manajemen waktu, maka akan sulit untuk memanajemenkan diri, hati, pikiran, kemudian dengan pasangan, dengan keluarga, dan lain sebagainya, gitu. Jadi untuk orang tua yang baru atau orang tua yang masih struggle, coba perbaiki di situ. Karena langsung men-treatment anaknya juga tidak akan punya, eee, sesuatu yang maksimal ke anak itu kalau kitanya sebagai orang yang ada di lingkungan si anak tidak mengubah diri kita sendiri. Itu sih, eee, ini hanya sekedar sharing terhadap journey saya, perjalanan saya mencari gitu ya. Karena saya selalu menganggap bahwa saya ini bukan orang tua ABK yang bisa memahami, mendalami, merasakan apa yang ibu dan bapak jalani, gitu. Jadi saya hanya mencoba mencicipi sedikit dengan tinggal bersama, dan melihat dengan mata kepala apa sih, dan bagaimana sih, situasi di dalamnya. Semoga bermanfaat, kalau nggak bermanfaat juga nggak apa-apa, saya sekedar sharing aja sih. Oke, eee, tulis di komen atau atau pertanyaan atau apapun, eee, tentang video ini atau mau, membahas video apa lagi di video berikutnya. Jangan lupa di-subscribe, di-like, dibunyikan loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video berikutnya. Sampai jumpa, bye-bye.